selamat pagi untuk kita semuanya hari ini, terkhusus untuk anak-anak ibu yang kelas 8. Bagaimana kabarnya hari ini, nak? Ibu yakin semua dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat ya. Oke, untuk hari ini, pagi ini, kita masuk untuk pertemuan yang ke-11 ya. Dimana pertemuan ini sambungan dari pertemuan 10 yang minggu lalu ya, nak. Oke, dimana kita tahu bahwa minggu lalu kita belajar tentang pesawat sederhana. Oke, pesawat sederhana itu adalah suatu alat yang mempermudah pekerjaan kita ya. Oke, nah di situ dikatakan bahwa pesawat sederhana dibagi menjadi 4 jenis, 4 macam. Yang pertama dia adalah tuas atau pengungkit, itu sudah kita bahas di minggu lalu. Jadi sekarang kita bahas yang kedua yaitu katrol ya. Itu katrol. Jadi di sini PowerPoint-nya sudah Ibu buat, kita simak sama-sama ya, Nak. Katrol. Apa itu katrol? Katrol adalah pesawat sederhana berupa roda beralur yang dikelilingi oleh tali. Jadi dia ada roda yang dikelilingi oleh tali, berarti ada talinya, nak ya. Untuk apa talinya? Ya untuk beban digantungkan. Oke. Prinsip kerja katrol adalah mengubah arah kerja gaya sehingga beban bisa terangkat dengan mudah. Ternyata katrol memiliki kesamaan dengan pengungkit, yaitu terdiri dari titik tumpu, titik kuasa, dan titik beban. Oke. Secara umum, katrol dibagi menjadi 3. Yang pertama dia ada katrol tetap, yang kedua katrol bergerak, dan yang ketiga itu nanti ada sistem katrol atau katrol majemuk. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, katrol tetap. Di situ gambarnya udah Ibu buat juga. Oke. Sesuai dengan namanya, sistem katrol ini dibuat sedemikian rupa sehingga katrol tersebut tetap pada posisinya. Contohnya, sering kita lihat sehari-hari seperti katrol yang digunakan yaitu untuk menimba air. Maksudnya apa? Katrol yang ada di sumur ya, nak, itu di sumur. Nah, dibuat katrolnya. Oke. Terus titik tumpu yang merupakan pusat lingkaran katrol diberi nama A. Itu gambarnya udah ya, nak. Oke. Pusat titik A. Kemudian AB dan AC masing-masing disebut lengan beban AB dan AC. Itu nanti diperbaiki ya, nak. Itu salah ya, diperbaiki ya, nak. Itu titik tumpunya, udah titik tumpu itu adalah O. Di situ gambarnya O yang di tengah-tengah ya, nak. Jadi nanti diganti. Ibu mohon maaf. Oke, itu salah ketik ya, nak. Nanti anak-anak ibu perbaiki ya. Saya ulangi yang benarnya, yang betulnya. Udah Ibu ulang ya. Titik tumpu yang merupakan pusat lingkaran katrol diberi nama O. Oke. Kemudian AO dan BO. Oke. AO dan BO, bukan AB dan AC ya. Perbaiki nanti ya, nak. Kemudian BO dan AO atau AO dan BO bisa ya. Oke, masing-masing disebut lengan beban dengan lengan gaya. Oke, bisa ya, nak. Nah, oke, terus kita lanjut. Keuntungan katrol jenis tunggal ini sama dengan 1. Maksudnya keuntungan mekanis. Kan kita kan tahu bahwa setiap pesawat sederhana yang kita gunakan itu ada keuntungannya masing-masing. Nah, jadi khusus untuk katrol tetap, keuntungan mekanisnya itu sudah ditetapkan yaitu 1. Jadi kalau ada nanti soal, nak, yang ditanya walaupun dibuat misalnya gambar, udah ada W-nya, udah ada F-nya. Kalaupun misalnya nanti ditanya dia berapa KM-nya, tidak perlu kamu capek-capek mencari, tidak perlu susah-susah mencari. Langsung buat aja KM sama dengan 1. Kenapa? Karena pada katrol tetap, keuntungan mekanisnya sudah ditetapkan dan tidak bisa diubah. Oke, yaitu 1. Jadi kalaupun di soal nanti disuruh mencari KM, ya nggak perlu dicari juga, nggak masalah. Langsung aja buat KM sama dengan 1 dengan alasan karena katrol tetap sudah memiliki keuntungan mekanis yang tetap nilainya yaitu 1. Oke. Kalaupun misalnya kita cari pakai rumus, bisa, yaitu apa? KM sama dengan W per F. Oke, W per F. Atau KM sama dengan 1. Oke. Kita lanjut yang kedua, katrol bergerak. Katrol bergerak adalah katrol yang ikut bergerak, berubah posisi saat digunakan. Contoh katrol bebas bisa kita lihat seperti gambar. Situ ada gambarnya saya buat ya, nak. Oke, situ ada gambarnya saya buat dan di situ lengkap juga sama
sama apa namanya simbol-simbolnya ya. Oke, simbol-simbolnya. Oke, di situ nanti bagus-bagus diperhatikan ya. Nak, sama seperti tadi titik tumpunya di situ O, AO dan BO di situ adalah lengannya. Oke. Nah, Nak. Terus untuk katrol bergerak ini, nah ini bisa dipindah-pindah. Tapi bebannya nggak bisa. Yang bisa dipindah itu adalah talinya ya, tali yang di atas itu. Oke, tali yang di atas itu bisa dipindah-pindah dia ya nak. Oke, bebannya itu tetap. Oke, letak bebannya kan tetap. Nah, jadi yang bisa dipindah itu adalah tali B yang bisa dipindahkan ya nak. Nah, maka karena dia katrol bergerak, untuk katrol bergerak ini nak, keuntungan mekanisnya juga sudah ditetapkan. Oke, berapa? Bukan satu. Karena dia bisa bergerak, maka katrol bergerak ini KM-nya, keuntungan mekanisnya 2. Jadi di soal juga nanti kalau ada ditanya berapa hitunglah katrol, hitunglah keuntungan mekanis untuk katrol bergerak di bawah ini. Udah, langsung aja buat KM sama dengan 2. Kenapa? Karena katrol bergerak memiliki keuntungan mekanis yang nilainya tetap yaitu 2. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, yang terakhir, sistem katrol atau katrol majemuk. Dimana artinya di situ adalah bahwa katrol majemuk perpaduan antara katrol tetap dan katrol bergerak. Oke, katrol tetap dan ya, dia perpaduan nak, berarti dia memiliki katrol tetap, ada juga dia katrol bergeraknya, dia dipadukan dia ya. Semakin banyak katrol yang digunakan, maka semakin mudah digunakan untuk mengangkut suatu barang. Oke, keuntungan mekanis katrol majemuk bisa dilihat dari banyaknya tali. Jadi jangan kamu lihat karena ada katrol tetap KM-nya 1, katrol bergerak KM-nya 2, jadi 3. Tidak selamanya 3 ya nak, tidak selamanya 3. Oke, jadi yang mana dilihat Bu? Keuntungan mekanis untuk katrol majemuk atau sistem katrol itu dilihat dari jumlah nilai, oke, jumlah tali, oke, jumlah tali yang dihubungkan dengan jumlah tali yang menarik benda ya, jumlah tali yang menarik benda. Di situ udah saya tulis ya nak. Katrol majemuk di samping terdiri dari 2 katrol bergerak dan 1 katrol tetap. Itu ketepatan gambarnya yang saya ambil adalah 1 katrol tetapnya, oke, 1 katrol tetapnya nak, dan 2 katrol bergeraknya. Oke. Ketiga katrol dihubungkan oleh sebuah tali sedemikian sehingga terbentuk 3 lilitan tali sesuai nomor di atas, yaitu 1, 2, dan 3. Oleh karena itu keuntungan mekanisnya ada 3. Kenapa 3? Lihat tali yang menarik beban itu, oke, yang dapat digunakan 3 ya. Talinya yang digunakan itu adalah yang bekerja, itu adalah tali 1, tali 2, tali 3. Itulah yang bekerja dengan benda. F itu Bu, ya F itu gaya. Oke nak, itu adalah tali yang bekerja sebagai gaya kuasa, yaitu F. Nah, jadi yang mana Bu diambil keuntungan mekanisnya? Tali 1, tali 2, dan tali 3. Maka untuk gambar ini keuntungan mekanisnya sama dengan 3. Nah, jadi nanti kalau ada misalnya ada 4 katrolnya, ada 5 katrolnya, lihat nak, tali yang bekerja terhadap benda. Oke, di situ sudah saya tuliskan juga keterangannya ya. Katrol majemuk adalah susunan katrol yang terdiri dari satu katrol. Katrol majemuk biasa digunakan untuk mengangkat beban yang berat. Katrol majemuk dapat menggunakan 2 katrol, di mana satu sebagai katrol tetap dipasang di atas dan satu lagi sebagai katrol bergerak. Takal juga dapat menggunakan 3 atau 4 katrol. Maka keuntungan mekanik tergantung jumlah katrol dan tali yang menanggung beban. Nah, yang menanggung beban ya nak. Jadi berapa tali yang menanggung beban, segitulah besarnya keuntungan mekanis pada sistem katrol tersebut. Oke, jangan sampai salah ya nak. Oke, kita lanjut contoh soalnya. Di situ ada contoh soal saya buat. Yang pertama, benda 200 kg ditarik ke atas. Maka buat nanti di situ nak, diketahui, di sini ada jawabannya udah saya buat ya. Diketahui massa 200 kg. Oke. Berapa besar gaya F, gaya tarik, dan keuntungan mekanisnya jika digunakan katrol tetap, katrol bergerak, dan sebuah takal terdiri dari 4 katrol. Oke, maka kalau nggak ada gambarnya ya nggak usah Bu, nggak ada gambarnya, nggak tahu, nggak apa-apa.
Apa yang diketahui di soal kalau seperti ini? Nah, itu aja masukkan ke soal ya. Oke, kita bahas yang nomor 1. Diketahui masanya 200 kilo. Nah, maka ditanya berapa F-nya gayanya dengan keuntungan mekanisnya. Jika digunakan dengan katrol tetap, ingat rumus katrol tetap tadi kan Km sama dengan 1. Oke, Km sama dengan 1. Oke, terus untuk mencari F itu kan berarti harus ada nilai W. W itu adalah berat benda. Sementara di soal tidak diketahui berat benda itu berapa. Maka kamu carilah dulu berapa berat bendanya. Di situ kita cari. Nah, berat benda itu adalah W sama dengan M kali G. Massa dikali gravitasi. Massanya 200. Gravitasi itu adalah ketetapan, yaitu nilainya 10 meter per sekon kuadrat. Masukkanlah dia. Maka 200 kali 10, 2000. Sehingga berat benda adalah 2000 Newton. Maka inilah yang kita masukkan nanti ke rumus. Kita lihat yang bagian pertama. Jika menggunakan katrol tetap, maka Km sama dengan W per F. Masukkanlah Km-nya 1 ke bawah, W-nya 2000 per F, karena F yang dicari. Kali silang, F kali 1 sama dengan 2000. Maka F kali 1, F. Maka F sama dengan 2000 Newton. Gampang ya. Yang bagian kedua, jika digunakan dengan katrol bergerak. Ingat, sama ngerjakannya seperti katrol tetap yang di atas tadi ya. Km sama dengan W per F. Km untuk katrol bergerak ada berapa? 2. Maka masukkanlah Km-nya 2 sama dengan W tadi 2000 dan F yang ditanya. Kali silang, F kali 2 sama dengan 2000. Maka F sama dengan 2000 per 2. Maka F 1000 Newton. Nah, jadi jika benda ini menggunakan katrol bergerak, kuasanya harus 1000 Newton. Oke. Yang ketiga, yang terakhir yang bagian C, jika digunakan sistem katrol, ada sebuah takal yang memiliki 4 katrol. Berarti langsung aja buat Km sama dengan W per F. Kf-nya berapa? Km-nya 4. Karena di soal dibilang di situ 4 ya. Masukkanlah dia 4 sama dengan 2000 per F. Kali silang, F kali 4 sama dengan 2000. Maka F sama dengan 2000 bagi 4 sama dengan 500 Newton. Nah, jadi kalau benda tersebut kita angkat, kita gunakan dengan menggunakan katrol tetap yang memiliki 4 katrol, sebuah takal yang memiliki 4 katrol, maka kuasa yang harus kita berikan adalah 500 Newton. Oke? Nomor 2. Untuk soal nomor 2, ini dia ya. Nah, ini ada sebuah gambar. Perhatikan gambar katrol berikut. Berapakah gaya kuasa yang dibutuhkan? Ditanya F. Gaya kuasa yang ditanya ya, Nak. Nah, maka lihat gambarnya di situ. Gambar katrol apa itu? Katrol tetap, sistem katrol, atau katrol bergerak? Sesuaikan dengan gambar yang dibuka kasih. Itu adalah gambar, iya betul, katrol bergerak. Udah, karena bebannya di bawah, talinya di atas, itu bisa dipindah ya Nak. Nah, maka buat di situ nanti diketahui W itu kan bendanya 20 Newton bendanya. Kalau bendanya berarti W berat benda. Maka buatlah diketahui W sama dengan 20 Newton. Ya Nak, nomor 2. Maka ditanya F. Oke. Gambar untuk nomor 2 adalah katrol bergerak, di mana Km sama dengan 2. Maka langsung buatlah dia rumusnya Km sama dengan W per F. Km-nya berapa? 2, karena dia katrol bergerak. Sama dengan W tadi 20 per F. Kali silang, F kali 2 sama dengan 20. Maka F sama dengan 20 per 10, maka hasilnya 10 Newton. Sehingga kuasa yang kita gunakan jika kita menggunakan katrol bergerak itu adalah sebesar 10 Newton. Oke, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Ibu harap semua bisa mengerti, dan kalau memang masih ada lagi yang belum mengerti, Nak, boleh tanya ke Ibu, japri langsung ke WA saya, oke? Ibu harap semua tetap jaga kesehatan, tetap belajar di rumah. Kita doakan semoga pandemi ini segera berlalu sehingga kita bisa bertemu, bertatap muka langsung di kelas seperti biasanya. Oke, nah sampai di sini Ibu minta semua tugas yang Ibu kasih nanti dikerjakan dengan baik. Oke, dan dikumpul kembali ke Google Classroom kita, jangan ke WA ya Nak. Oke, sampai di sini. Terima kasih.
Tuhan Yesus memberkati.